Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyaan dengan materi organisasi. Apa itu organisasi? Nah, organisasi sendiri itu diambil dari kata organ, yang artinya adalah tubuh atau badan. Nah, kita tahu bahwa tubuh atau badan kita ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada kepala, tangan, kaki, telinga, mata, hidung, semuanya itu termasuk dalam organ. Nah, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki cita-cita tertentu. Apakah kita perlu berorganisasi? Tentu jawabannya ya. Kenapa Ustadz kok kita perlu berorganisasi? Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu berorganisasi. Contoh kecil, tubuh kita. Tubuh kita ini adalah sebuah organisasi yang membuat kita bisa bergerak dengan leluasa. Apakah kita perlu berorganisasi? Tentunya perlu. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini selalu berorganisasi. Nah, organisasi tersendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi ada yang namanya pemimpin. Yang kedua, ada yang namanya anggota. Contoh, tubuh kita itu punya pemimpin, punya anggota. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya adalah otak kita. Anggotanya siapa? Anggotanya bisa tangan kita, kaki kita, hidung kita, mulut kita, mata kita, telinga kita. Nah, ketika pemimpin ini menyuruh untuk melakukan sesuatu, maka kita harus melakukannya. Contoh, otak menyuruh kita untuk menggerakkan tangan kanan, maka tangan kanan yang bergerak. Otak menyuruh kita menggerakkan mulut yang bergerak. Apabila anggotanya punya kemauan sendiri, contoh, nggak akan jalan organisasinya. Otak bilang tangan kanan bergerak, ternyata tangan yang bergerak tangan kiri, nggak bisa, nggak jalan organisasinya. Maka dari itu, sebuah organisasi harus saling bekerja sama. Ciri-ciri organisasi itu ada beberapa. Yang pertama, terdiri dari beberapa orang. Organisasi tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri. Tentu banyak orang yang harus terlibat dalam organisasi tersebut. Contoh, di dalam kelas. Di dalam kelas kita punya organisasi sendiri, namanya struktur kelas. Ada ketua kelas, ada sekretaris kelas, bendahara kelas, si kebersihan, si keamanan. Apabila yang bekerja hanya ketua kelas, tentunya nggak bisa. Maka dari itu, dalam organisasi tentunya harus ada beberapa orang yang satu tujuan. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama. Dalam sebuah organisasi, tujuan itu adalah hal yang penting. Tentunya tujuannya harus disatukan. Kalau si A dan si B tujuannya tidak sama, maka tidak akan terbentuk organisasi. Contoh, di dalam kelas, ketua kelas pengennya kita belajar matematika, terus sekretarisnya bilang enggak, kita belajar bahasa Indonesia aja. Nggak bisa, tentunya kita harus satu pemikiran. Yang ketiga, mempunyai program kerja. Apa maksudnya? Sebuah organisasi harus mempunyai list-list apa yang harus dikerjakan. Contoh, di dalam kelas, sekali lagi dalam kelas, ketua kelas bertugas untuk menertibkan teman-teman yang ada di dalam kelas. Lalu si kebersihan bertugas untuk menghapus papan tulis, menyusul jadwal piket. Bendahara kelas fungsinya untuk menarik uang infak setiap hari Jumat. Nah, itu adalah program kerja yang bisa dilaksanakan untuk organisasi. Yang keempat, ada pembagian tugas. Sekretaris kelas nggak boleh jadi ketua kelas karena udah ada ketua kelas. Jadi ketua kelas yang memimpin, sekretaris yang mencatat, bendahara yang mengurusi keuangan. Nggak boleh dibalik. Yang kelima, adanya kerjasama. Kerjasama ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya kerjasama, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan lama. Cepat hancurnya. Dan yang terakhir, dalam sebuah organisasi tentunya harus ada yang namanya bermusyawarah dan komunikasi.
Tidak bisa kita dalam organisasi itu diem-dieman, lihat-lihatan, nggak ngapa-ngapain. Harus ada komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, semua orang yang ada dalam organisasi apabila dalam menentukan suatu hal maka harus bermusyawarah. Kita tahu contoh ketika ada lomba kelas meeting di sekolah kita kan bermusyawarah sama guru-guru kita. Aku yang tarik tambang, aku yang bagian lempar bola, aku yang bagian bowling, aku yang bagian menghias kelas, aku yang bagian beli ini. Nah, itu yang dinamakan dengan musyawarah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan organisasi. Sebuah organisasi tentunya harus memiliki tujuan di masa depan. Nggak bisa ada organisasi nggak ada tujuan, diem-diem aja. Kalau di kelas misal tujuannya adalah untuk membuat kelas kita menjadi kelas yang paling bersih dari kelas-kelas yang lain, atau kelas yang paling rapi dari kelas-kelas yang lain. Itu salah satu tujuan dari organisasi. Nah, tujuan organisasi ada beberapa. Yang pertama, mencapai cita-cita. Sebuah organisasi boleh memiliki cita-cita bersama atau cita-cita individu. Contoh, ketua kelas mempunyai cita-cita untuk menjadi presiden besok. Nah, di dalam kelas ini ketika menjadi ketua kelas, dia dilatih untuk menjadi pemimpin. Maka dari itu, organisasi ini memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita yang kita mau. Yang kedua, adalah memecahkan masalah. Apabila terjadi masalah dalam sebuah kelas, maka semua orang yang ada di dalam kelas itu, organisasi dalam kelas itu berhak untuk memecahkan masalah dengan cara bagaimana? Musyawarah. Contoh, apabila dalam kelas yang mau ikut lomba tarik tambang lebih dari 10 orang, ada satu orang yang ingin ikut tarik tambang, itu sebuah masalah. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Maka bermusyawarah. Yang ketiga, sebagai wadah silaturahmi. Tentu kita tahu di dalam Islam silaturahmi itu adalah sesuatu yang sangat penting, menjalin ukhuwah silaturahmi. Maka dari itu dalam sebuah organisasi silaturahmi adalah hal yang penting yang harus kita lakukan. Yang keempat, bisa untuk tempat berbagi pengalaman. Bisa saja ketua kelas itu pengalamannya banyak sekali, sekretaris kelas banyak, bendahara banyak. Mereka bisa bertukar pengalaman untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Setelah kita tahu organisasi itu apa, kita masuk dalam materi yang sangat membahagiakan, yaitu Muhammadiyah. Apa sih Muhammadiyah itu? Kenapa kok Muhammadiyah itu banyak banget di Indonesia? Kok besar sekali Muhammadiyah itu? Sekolah kita kok namanya Muhammadiyah ya? Kenapa? Nah, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuannya Muhammadiyah. Lalu, Muhammadiyah itu sebagai apa sih di Indonesia? Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang salah satu organisasi yang besar sekali di Indonesia. Tentu kita tahu Muhammadiyah ini punya banyak sekali amal usaha. Contohnya sekolah, rumah sakit, panti asuhan, zakat infak sedekahnya milik Muhammadiyah. Itu semua milik Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang sangat besar di Indonesia. Muhammadiyah sendiri memiliki struktur organisasi yang berada di wilayah-wilayah tertentu. Yang pertama ada pimpinan ranting. Pimpinan ranting ini adalah organisasi Muhammadiyah di tingkat kelurahan. Contoh, kalau di sini kelurahannya Keputih, maka Muhammadiyahnya adalah pimpinan ranting Muhammadiyah Keputih. Lalu ada cabang, pimpinan cabang Muhammadiyah. Cabang itu adalah organisasi Muhammadiyah di tingkat kecamatan. Kalau di sini sendiri, karena kita masuk kecamatan Sukolilo, Hasdi Muda 26, maka pimpinan cabang Muhammadiyahnya lebih Muhammadiyah Sukolilo. Lalu ada pimpinan daerah. Pimpinan daerah adalah organisasi Muhammadiyah yang wilayahnya mencakup kota Surabaya atau kabupaten di Indonesia. Kalau kita di Surabaya, maka pimpinan daerah Muhammadiyahnya adalah Muhammadiyah Kota Surabaya. Lalu ada lagi
wilayah. Pimpinan wilayah ini mempunyai struktur organisasi di tingkat provinsi. Kalau kita Surabaya, maka provinsi kita adalah Jawa Timur, maka pimpinan wilayahnya adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah pimpinan pusat. Pimpinan pusat ini yang mengatur seluruh pimpinan yang ada di Indonesia, wilayah, daerah, cabang, ranting. Mereka diatur oleh pusat. Dan kantornya adalah di Yogyakarta dan di Jakarta. Nama pimpinannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dah, itu aja, nggak pakai Indonesia karena Muhammadiyah hanya ada di Indonesia pusatnya. Nah, cukup materi untuk hari ini. Untuk materi-materi selanjutnya tentang Muhammadiyah, kita akan bertemu lagi lewat Teams. Sekian dari Ustadz, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.